Kami mau bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari ini. Kami percaya saat kami ada di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, kami tahu bahwa rencana Tuhan ajaib, pemeliharaan Tuhan sempurna buat kami. Biar hari ini Tuhan beri kami hati seperti tanah subur. Biar kami dengar firman ini dan biar firman ini mengubah kehidupan kami Tuhan. Singkapkan rahasiamu yang tersembunyi supaya kami mengerti dan kami bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Bicara buat kami, kuasai tempat ini Tuhan. Biar setiap roh yang bukan dari Tuhan kami perkatakan keluar dalam nama Yesus. Dan biar hadirat Tuhan penuh buat setiap kami hari ini. Oke, hari ini kita akan bicara tentang otoritas dan kuasa Bapak Ibu. Satu tema yang paling sering salah dimengerti oleh gereja Tuhan, ya ini. Tapi sebelum kita mulai, sebelum saya jelasin, saya mau tanya dulu nih. Misal Bapak Ibu, Anda tahu ya kira-kira kan kita di gereja, kita sering lah ngomong ini kata otoritas kuasa itu sudah sering berulang kali, udah banyak kali gitu. Tapi kalau hari ini saya mau kasih Anda sebuah pertanyaan. Kalau Anda hanya boleh milih satu, ada otoritas, ada kuasa. Anda hanya boleh milih satu. Pikir baik-baik dulu ya. Kira-kira Anda pilih kuasa atau pilih otoritas? Otoritas, kuasa, yang mana? Kuasa. You? Belum yakin. Ini kayak orang disuruh milih mau Lamborghini apa mau Ferrari. Nggak yakin, nggak dapat dua-dua. Oke, ada yang milih kuasa, ada yang milih otoritas. Oke, saya kasih Anda pengertian dulu ya. Karena waktu kita mengerti bedanya, kita mengerti caranya, kita mengerti aplikasinya, hidup kita berubah. Kemarin beberapa waktu lalu saya lagi di satu tempat, lagi ngajarin para konselor. Jadi mereka mau bikin KKR, jadi saya nyiapin konselornya, nyiapin pendoanya. Lalu pendoanya, yang pendoa kan kumpul, saya ngomong, kalau ada yang kerasukan setan nanti, siapa yang mau maju pertama? Doain, ngusir setannya. Gak ada yang maju. Terus kenapa? Kita jadi pendoa ngapain kalau gak ada yang maju? Nanti Pak, kita cari teman dulu, partner. Satu tim. Oh, bahasanya satu tim. Tapi aslinya kan enggak, karena dia ketakutan, dia nggak tahu mau ngapain, jadi dia ngajak temen. Jadi kalau dicakarnya rame-rame, kan kira-kira gitu. Jadi nyari dulu. Padahal kalau Anda ngerti aplikasinya kuasa, otoritas, ngusir setan itu gampang. Saya pribadi ya, aku lebih baik ketemu kuntilanak terbang daripada kecoa terbang. Itu serem banget, bos. Kecoa diusir pakai darah Yesus nggak bisa. Kalau setan bisa. Nangkep ya? Ada bedanya. Contoh. Bapak parkir di depan sana. Di depan gedung ini. Dia punya kuasa. Untuk masuk ke sini. Ngambil TV, ngambil LCD, ngambil AC. Bisa. Punya kuasa. Mampu. Betul nggak? Tapi tidak punya otoritas untuk itu. Nangkep bedanya? Bisa ngerti ya? Dia punya kuasa untuk masuk, untuk ngambil semua ini, tapi dia tidak punya otoritas atas itu. Ada yang lain, polisi misalnya. Ada truk gede, truk transformer. Polisinya kecil. Itu truk punya kuasa untuk melindas si polisi. Betul? Mati kalau ditabrak. Tapi, kalau polisi ini berdiri di tengah jalan, stop, truknya berhenti. Kuasanya truk itu mampu membunuh dia, tapi otoritas ini mampu menghentikan itu. Bisa nangkep sini? Jadi ada perbedaan antara kuasa dengan otoritas. Kalau kita campur aduk jadi satu, bingung sendiri ntar. Ruwet sendiri, kita nggak dapat apa-apa. Jadi pahami dulu yang ini supaya kita ngerti. Nah, jadi hari ini saya pengen jelasin bedanya dari mana dan terus bagaimana kita bisa praktek. Belajar dulu bahwa otoritas sama kuasa itu berbeda. Coba perhatikan dulu ya. Roma 13 ayat 1. Kita bicara otoritas dulu deh. Supaya paham, supaya gampang. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kalau Anda baca bahasa Indonesianya, terlihat ini seperti politik. Oh, ada pemerintahan-pemerintahan, ada penguasa-penguasanya dan segala macam, ada otoritas-otoritas di atasnya. Tapi kalau Anda baca bahasa aslinya dalam terjemahan Inggris lebih bagus. Let everyone be subject to the governing authorities. Semua orang itu harus tunduk di bawah otoritas yang berkuasa. For there is no authority, tidak ada kuasa, except, tidak ada otoritas, except that which God has established.
Tidak ada otoritas yang pernah ada itu kecuali kalau Tuhan yang tetapkan. The authorities that exist have been established by God. Jadi semua otoritas itu pasti ditentukan oleh Tuhan. Nah, kata otoritas itu begitu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kita dapat kata yang tidak tepat. Government sama authority itu lain. Nangkep nggak sampai sini? Nah, jadi kita tidak pakai bahasa Indonesianya, kita pakai ke bahasa Inggrisnya. Ada otoritas. Otoritas itu dikasih. Tapi intinya begini, Tuhan yang memberikan otoritas itu, Tuhan yang menetapkan otoritas itu kepada seseorang. Jadi otoritas itu adalah sebuah pemberian. Datangnya dari Tuhan. Setan punya otoritas nggak, Bapak Ibu? Hah? Loh, punya atau tidak? Coba dibalik dulu. Tuhan punya otoritas atau tidak? Setan punya otoritas apa tidak? Punya. Dari mana? Dari Tuhan. Jadi sumber otoritas dari Tuhan, dia berikan kepada siapapun yang memang Tuhan mau. Termasuk setan itu punya otoritas yang Tuhan kasih. Ya, pelan-pelan ini. Yang kapanpun Tuhan mau ambil, ya dia bisa ambil karena dia memberikannya. Ingat waktu di Taman Eden, dia ngomong sama ular sama perempuan. Perempuan, engkau akan injak kepala ularnya dan ularnya akan remukan tumitmu. Berarti dikasih kuasa untuk melawan. Bisa nangkap sampai sini enggak? Pelan-pelan ini supaya jangan salah. Jadi jangan dipikir Tuhan sama setan itu terus, wah kita tidak ada hubungan sama sekali. Nggak bisa. Setan tidak tanpa Tuhan, nggak bisa. Ayub, kitab Ayub, setan datang menghadap Tuhan. Perhatikan ya, ini hati-hati sekali, jangan sampai salah. Anda salah nangkep ini, wes bubar hidup. Tapi kalau Anda bisa nangkep ini benar, Anda akan paham betapa kita itu penuh kuasa dan otoritas dalam hidup ini. Jadi setan pun menghadap Tuhan, minta izin sama Tuhan. Mau ngapa-ngapain minta izin sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, baru dia bisa bergerak. Nangkep ya? Jadi setan juga punya otoritas. Nah, setan punya otoritas, penyakit punya otoritas atau tidak? Tidak. Kenapa? Penyakit bukan orang. Bisa nangkep bedanya ya? Bukan pribadi. Tapi bagi Yesus di hadapan Tuhan, penyakit itu juga, kesembuhan itu masalah otoritas. Kalau di sini misalnya nih, ini kita coba bermain ya. Kalau seandainya, nanti kan ini tanggal 7 banyak yang mau ikut toh. Kita mau KKR nanti banyak mau ikut dan segala macam. Kalau nih, nanti kita biasanya nanti dibedain. Yang sakit di sini, sakit kelas C, pilek, batuk, nyeri sendi di sini. Kelas B, nanti yang mulai rada berat, tumor, kista, dan segala macam. Kelas A, kanker, buta dari lahir, dan segala macam, rada berat. Kalau sudah kelas ABC sakit, yang di sini ntar kerasukan setan, yang manifestnya terlihat secara nyata. Ntar ada yang manjat di tembok lah, segala macam. Ada yang tiba-tiba giginya keluar taring lah. Ada yang kukunya tiba-tiba bisa jadi panjang. Ada yang suaranya berubah. Seorang anak gadis, anak kecil tiba-tiba berubah jadi suara kakek-kakek. Wah, ntar serem di sini. Ada lagi yang satunya ntar terikat dengan kuasa gelap. Pornografi kah? Apakah segala macam ada di sini. Ada nanti lagi yang di sebelah sana bagian gangguan jiwa. Rada-rada antara kerasukan dengan rada-rada stres campur jadi satu. Mumet di sini. Nah, kalau Anda yang ikut nanti dikasih, silakan pilih mau section yang mana. Bagian mana yang Anda pilih? Bagian sakit angkat tangan. Loh, ya sudah. Bagian setan angkat tangan. Sakit jiwa. Nah, terus lapo kalian ini? Coba bayangkan ya. Saya mengerti sekilas kenapa Anda tidak mau memilih. Karena rasanya berat semua, susah semua. Kelihatannya. Tapi sebenarnya tidak kok. Jadi hari ini kita belajar ini supaya ngerti. Nah, nanti kalau sudah ngerti, Anda bisa KKR masing-masing sendiri. Loh, beneran ini. Saya kemarin ditanya sama gembalanya, Pak, kalau ini jemaat yang datang di bawah 100, boleh nggak kita bilang ini KKR? Boleh.
Kalau di bawah 50, Pak, gimana? Boleh nggak masih tetap disebut KKR? Boleh. Dia nanya, lah terus batasnya berapa? Nggak ada batasnya. Dia nanya aku, Pak Deki, KKR paling sepi berapa? 4. Di Komsel, bukan di gedung, bukan di tempat, di Komsel, di rumah orang. Yang datang 4, 2 dukun, 1 saya, 1 jemaat. Tapi ya ternyata bisa kok. Dukunnya manifest. Jadi waktu lagi kita penyembahan, tiba-tiba lagi merem kan ya, tiba-tiba bau menyan. Buka mata, dia bakal menyan di depanku persis. Wah, itu kalau ngomong 4 atmosfer langsung milih. Apa? Warfare mesti langsung. Serem banget, Bos. Dari aromanya tercium kelesatannya sudahan. Langsung berubah. Wah, sembahyang berdoa, kita usir setannya, keluar, singkat cerita. Itu sampai di rumah itu gedubrakan semua, barang-barang jatuh semua segala macam, muntah darah, sembuh. Singkat cerita pulih, ikut Tuhan. Singkat cerita. Itu KKR. Tidak masalah berapa orang, tapi masalahnya adalah suatu kebangunan terjadi, ada sebuah perubahan terjadi, dan kita perform otoritas Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, jadi nanti ini saya doa baik-baik. Habis ngerti ini, biar setan datang padamu, sakit penyakit, sembuhkan mereka. Itu kata firman loh. Yesus suruh sembuhkan. Jadi punya kuasanya, punya otoritasnya. Nah, hari ini saya cuma memberikan basic saja. Performnya bagaimana? Masing-masing itu namanya pengalaman pribadi bersama Kristus. Oke? Jadi nanti ingat-ingat baik-baik pertanyaan kali ini. Anda mau section mana? Karena nanti harus milih. Kalau Anda tidak milih, terus tiba-tiba masing-masing orang itu datang padamu. Ya, Anda yang dikeroyok berarti. Nanti urusannya tambah panjang nanti. Tapi ngerti dulu bahwa semua otoritas datang dari Tuhan. Bagi Yesus, untuk menyembuhkan orang, itu masalah otoritas. Bagi kita, menyembuhkan orang, itu jadi masalah berat. Memang kita tidak punya kuasa untuk itu. Tapi saya pengen kita paham baik-baik. Kita disuruh milih antara orang sakit, antara orang kerasukan setan, antara orang gangguan jiwa, antara orang stres, depresi. Kita bingung mau milih yang mana, karena kita tidak paham masih belum paham masalah otoritas dan kuasa. Nah, hari ini garisnya kita ambil dulu yang pertama. Otoritas itu dikasih Tuhan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kan kira-kira begitu. Nah, Yesus perform nih. Setiap kali ada orang sakit, dia sembuhkan. Dan waktu dia sembuhkan, itu hanya bicara masalah otoritas. Dan hebatnya, orang Farisi ngerti loh konsep ini. Waktu Yesus sembuhkan orang sakit di Bait Allah dan segala macam, mereka suka nanya, dan ini bukan sekali nanya, beberapa kali orang Farisi nanya begini, dengan otoritas siapa engkau melakukan itu? Dengan kuasa mana kau lakukan itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Pernah tahu ayatnya? Pernah baca? Pernah, gak usah dibaca lagi ya, itu Matius 21, 23, nanti baca sendiri dulu, pasti benar, gak mungkin salah. Wah, Kesia mengecek. Wah, kamu meragukan aku, Kes. Matius 21, 23 nanti baca sendiri. Dia ngomong, dengan kuasa siapa, otoritas siapa kau lakukan itu? Siapa yang kasih padamu? Dia ngerti bahwa kesembuhan, mujizat itu hanya bicara masalah otoritas. Jadi bukan masalah susah, berat, mustahil, gampang, bukan. Tapi masalahnya di otoritasnya. Matius 8 ayat 9. Perwira Kapernaum, dia ngomong, waktu hambanya sakit, dia suruh orang kepada Yesus sembuhkan. Lalu dia ngomong, I too am a man under authority. Aku juga seorang bawahan. Gak ada urusan apa-apa, tiba-tiba dia kasih pesan. Aku juga seorang bawahan. I am a man under authority. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bagi Yesus, untuk menyembuhkan, membuat mujizat itu terjadi, itu hanya bicara masalah otoritas. Bukan bicara masalah gampang susah, bukan bicara masalah mustahil atau mungkin, bukan. Masalahnya hanya di otoritas saja. Jadi hari ini kalau Anda disuruh sembuhin orang sakit, Anda disuruh tumpang tangan ngusir setan, pahamlah sesuatu bahwa itu bukan masalah bisa atau enggak, bukan bicara masalah susah atau gampang, sukar atau mudah, bukan. Tapi masalahnya otoritas ada atau tidak. Cuman itu. Otoritasnya ada, ya selesailah, sembuhlah. Terjadilah mujizat itu. Kalau otoritas tidak ada, ya nggak bisa. Nangkep nggak sampai sini?
Nangkep ya? Jadi di sini kita belajar dulu. Kitab Lukas 9 ayat 1. Yesus, nggak usah dibuka, nanti aja. Yesus kasih kuasa kepada murid-muridnya. Dia lepaskan, dia berikan kuasa kepada murid-muridnya untuk perform, untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan segala macam. Lalu loncat lagi beberapa waktu kemudian, dia berikan lagi kuasa itu bukan hanya kepada 12 muridnya, dia berikan kepada 70 muridnya. Pergilah engkau berdua-dua, jangan bawa apa-apa kecuali tongkatmu. Pergilah, dan waktu kau ketemu dengan seseorang, masuk ke rumah mereka, kebaskanlah debu di kakimu dan katakanlah damai sejahtera atas rumah ini. Kalau dia layak terima, maka doamu nyampe kepada mereka. Kalau pemilik rumah itu tidak layak untuk diberkati, dia akan kembali kepadamu berkat itu. Dan mereka perform, mereka lakukan perkara-perkara ajaib, mereka lakukan perkara-perkara mujizat begitu hebat. Markus 16, Matius 28. Yesus berikan bukan cuma buat 12 murid, bukan cuma buat 70 murid. Dia ngomong, kepada semua orang yang percaya dalam nama aku, engkau akan mengusir setan demi nama aku, engkau akan menyembuhkan orang sakit demi nama aku, engkau akan minum racun maut demi nama aku dan tidak celaka dan segala macamnya. Jadi kepada 12 murid dia kasih kuasa, kepada 70 murid dia kasih kuasa, kepada kita semua Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih otoritas. Sampai sini bisa nangkep ya kira-kira ya. Jadi hari ini pertanyaannya adalah begini. Kita ini berarti punya otoritas atau tidak Bapak Ibu? Belum tentu. Belum tentu. Tuhan kasih memang, tapi belum tentu nyampe di kita. Apa yang membuatnya belum tentu nyampe? Karena begini, kalau semua orang Kristen berotoritas, semua orang Kristen kita mampu untuk melakukan. Makanya Yesus ngomong begini, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Tapi nyatanya banyak orang Kristen tidak. Kita ngomong fakta di lapangan. Tidak. Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang Kristen menyembuhkan orang sakit, banyak yang tidak. Yesus mengusir setan. Orang Kristen yang kerasukan malah lebih banyak. Kalau Yesus ngomong, kalau kau percaya kau akan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang kau lakukan. Tapi kenyataannya, ngomong fakta di lapangan, kita nggak usah ngomong iman. Kenyataannya banyak yang jatuh bangun malahan. Kenapa? Satu, karena otoritasnya dikasih tapi nggak nyampe. Lah mau tahu nyampe nggak nyampenya dari mana? Nah ini yang kita belajar. Secara otoritas kuasa, secara biblical otoritas itu punya satu konsep. Jadi kalau Anda baca nanti dalam terjemahan bahasa Yunani, kata otoritas itu ditulis dengan kata exousia atau exesti akar katanya. Exesti itu arti kata exesti adalah yang berhak. Which is it is lawful, yang berhak, yang sah. Itu kata exesti. Disedot jadi exousia, otoritas. Jadi otoritas itu artinya adalah siapa yang berhak. Siapa yang punya hak, siapa yang sah, siapa yang punya legal. Ingat ya, kenapa Alkitab kita itu ditulis sebagai hukum? Kalau bahasa Indonesia kita kenal sebagai sebutan hukum Taurat. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai the law of Moses, the law of God, dan segala macamnya. Dalam bahasa Ibrani itu sebagai Torah, hukum. Semua ayat ini dalam berbagai bahasa apapun, intinya satu, semua ayat kita ini, Alkitab kita ditulis sebagai hukum. Bukan sebagai peraturan, bukan sebagai ketetapan, tapi sebuah hukum. Kenapa? Karena hukum itu mengikat, tidak bisa tidak, harus dan pasti terjadi. Nah, dalam kasus ini, otoritas sama exousia yang sah, legal. Dan kita harus ngerti bahwa kalau kita mau terima sesuatu dari Tuhan, kita harus pastikan legalitasnya tepat. Jadi jangan asal-asalan. Hati tulus, nggak cukup bos. Hatimu tulus, caramu salah, salah. Caramu benar, hatimu salah, salah. Cara salah, hati salah, salah. Harus hatimu benar, caramu benar, pengertianmu benar, waktunya benar. Jadilah sesuatu. Itu hukum, nggak bisa ditawar. Nah, dalam hari ini konsep kita hari ini sama. Otoritas, exousia, legalitasnya tepat, yang berhak, yang sah, yang punya hak. Nah, pertanyaannya adalah, punya hak untuk apa? Apa sih otoritas ini?
Otoritas itu berarti yang punya hak untuk perform, untuk melakukan, untuk menggunakan kuasa Tuhan. Ingat ya, kita bedakan. Ada otoritas, ada kuasa. Otoritas ini adalah hak untuk kita menggunakan kuasa Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini punya kuasa menyembuhkan sakit. Nggak ada. Tidak pendeta, tidak dokter, tidak siapapun. Tidak ada seorang pun di dunia ini berkuasa untuk ngusir setan. Nggak ada. Tidak ada seorang pun di dunia ini bisa memperpanjang umur, memperpendek umur, bangkitkan orang mati. Tidak ada. Jadi kita ini tidak punya kuasanya. Tapi kita harus punya otoritasnya. Otoritas ini adalah hak untuk menggunakan kuasa Tuhan. Jadi kalau Anda tidak punya otoritas, lah, gimana mau pakai gitu? Coba tampilkan dulu Lukas 9 ayat 1-nya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, perhatikan ya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Ini terjemahan Indonesia memang, jadi pahamilah. Give authority and power kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi disuruh, saya baca yang bahasa Inggrisnya deh. He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Jadi Tuhan kasih kuasa, otoritas untuk menguasai setan, menyembuhkan penyakit. Otoritasnya kita punya hak, dan kuasanya kita dikasih. Jadi begitu kuasa itu dikasih, otoritasnya kita berhak, kita bisa perform. Abang parkir punya kuasa untuk memindahkan semua barang-barang ini. Dia bisa gotong, mampu. Tapi tidak punya otoritas. Tapi seandainya yang punya gedung kasih otoritas, bang, tolong kosongin, cabutin semuanya, bersihin. Begitu otoritasnya dikasih, sesuatu terjadi, tiba-tiba ruangan ini akan kosong melompong. Dan tidak ada orang yang bisa menghalangi itu. Kita mau bilang, oh lapor polisi. Nggak bisa, otoritasnya di dia kok. Dia dikasih perintah kok. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Ya jadilah semua ini. Bisa nangkap sampai sini ya? Jadi kita dikasih kuasa. Nah, sekarang kita bedakan. Otoritas, exousia adalah hak untuk melakukan atau menggunakan kuasa Tuhan. Lah kuasa Tuhan, power. Ini otoritas ya tadi, authority. Power ini apa terusan? Power itu always bicara masalah God and abilities. Kemampuan ilahi, kemampuan supranatural, dan Tuhan itu selalu jadi satu. Jadi waktu kita mau bedakan, terus ngusir setan pakai apa? Pakai apa Bapak Ibu? Hah? Pakai? Otoritas dong. Kuasanya bukan di kita. Tapi kita pakai otoritas. Kita dikasih hak untuk menggunakan kuasa Tuhan. Kuasanya untuk apa? Untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Jadi kalau kita punya otoritas, akan mudah untuk perform itu. Dan akan mudah untuk kita melihat mujizat dalam tanda kutip. Ini yang orang biasa suka bilang, mujizat-mujizat terjadi. Padahal kalau dalam Alkitab, kita tidak melihat kata mujizat sebenarnya. Kalau ada orang sakit sembuh, ini versi Alkitab ya. Itu bukan mujizat, tapi itu sebuah rute, sebuah jalur yang memang Tuhan tetapkan begitu. Kita memang dikasih kuasa, dikasih otoritas untuk menyembuhkan penyakit. Kalau kita ngusir setan, Yesus ngusir setan, lalu legion masuk ke babi-babi, nggak dibilang itu mujizat. Tapi memang harus begitu, setan harus tunduk di bawah otoritas orang yang diurapi. Balik lagi sekarang. Jadi sudah tahu pilihannya mau yang mana? Grup mana, Elisa? Mau yang mana? Sakit? Setan? Jiwa? Mau yang mana? Kalau mau gampang, pilih kerasukan setan daripada yang sakit jiwa. Beneran. Kenapa? Setannya diusir, orangnya sembuh. Sakit jiwa, apa yang mau ditengking? Anda harus ngomong pelan-pelan, nggak apa-apa, engkau berharga di mata Tuhan. Terus dia cerita, apa? Kita usap, aku tetap mengasihimu, kau berharga. Itu jiwa. Kalau orang kerasukan setan kan tidak. Setan keluar setannya. Dia kan, aku sembuh gitu.
Jadi pilih. Nah, sekarang perhatikan. Ada kisah di Alkitab tentang anak-anak imam Skewa. Kisah Rasul 19 coba. Ada nggak di sini? Kisah Rasul 19. Bukan. Kisah Rasul 19 ayat 3. Coba. Kisah Rasul 19 ayat 13. Ini nggak bisa ditayangin ya, sudahan? Ya sudah, bukalah masing-masing kalau begitu. Kisah Rasul 19 ayat 13, kalau nggak salah, bentar. Ada. Coba bacain dong. Ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Satu lagi deh, yang 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Oke. Jadi ada tukang jampi-jampi, penyihir lah ceritanya. Skewa itu imam, tapi anaknya jadi tukang jampi, jadi penyihir. Lalu dia dia ketemu orang kerasukan setan. Dia sumpahilah orang ini pakai nama Yesus. Nama di atas segala nama. Terus lanjut. Membebaskanku segala kuasa dalam nama. Kok nggak keluar setannya? Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus itu. Setannya ngomong, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Nih, gua pucet tahu. Keren. Saya baru belajar bahasa Mandarin ini. Ini Cainar. Lupa aku sampai ngomong. Kenapa setannya terus nggak keluar? Dia pakai nama Yesus. Nama Yesus berkuasa katanya. Kata Yohan tadi dia nyanyi begitu. Tidak ada nama kuasa lain selain nama itu. Nama Yesus berkuasa membebaskan. Tapi kenapa faktanya nggak keluar? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Otoritasnya nggak punya. Kuasanya ada. Nama Yesus memang berkuasa. Tapi otoritasnya tidak ada. Anak imam Skewa, dia tidak punya hak untuk menggunakan kuasanya. Kenapa nggak punya hak? Karena dia tidak tunduk di bawah otoritas Tuhan. Dia tukang jampi. Sekalipun dia pakai nama Yesus, ya kalau nggak ada otoritasnya nggak ada otoritas, tidak punya haknya. Lah terus gimana mau pakai? Nggak bisa. Makanya waktu sekalipun dia pakai nama Yesus, setannya tahu, aku kenal Yesus yang kau ngomong itu. Tapi kamu tidak punya otoritas untuk pakai nama itu. Dan setan tahu karena dia tidak punya otoritas, maka setannya tidak perlu obey. Tidak perlu tunduk. Tidak perlu taat. Karena otoritasnya nggak ada. Dan inilah yang terjadi dengan banyak gereja hari ini. Kita ngusir, setan keluar. Kita jerit-jerit begitu rupa, nggak keluar. Kenapa? Kuasanya ada. Yesus, nama Yesus berkuasa. Tapi otoritasnya nggak ada. Suatu hari saya diundang orang, tetangga ini ceritain. Dia ini pengerja di gerejanya dia lah. Lalu dia datang ke tempat saya, ke rumahku, dia ngomong begini, Pak, tolong doakan, rumahku ini berhantu, Pak. Kenapa? Nanti tiba-tiba bisa barang-barang jatuh sendiri, ada suara orang cekikikan di dalam rumah, dan segala macam. Malam-malam bisa ada suara orang langkah-langkah kaki orang jalan-jalan. Serem, Pak, aduh begini begitu. Saya ngomong, lah Pak kan hamba Tuhan, doain. Sudah Pak, enggak keluar. Ya sudah wis, singkat cerita karena dia minta tolong, ya aku datang lah, singkat cerita. Kami doain di sana. Saya nggak tahu kayaknya ada beberapa dari sini juga ikut ya, waktu itu. Pernah ikut nggak? Banyak kan yang mana? Ya, begitulah. Pokoknya di tetanggaku lah. Singkat cerita kita doakan rumahnya, kita usir setannya. Dan sampai hari ini baru beberapa waktu lalu ada pemilihan RT, dia datang, dia ngomong, Pak, rumah saya ini sudah berarti sejak kejadian itu sekitar 10 tahun berlalu lah. Dia ngomong begini, Pak, sekarang rumah saya sudah nggak ada setannya loh. Saya bilang, ya pasti toh. Otoritas
untuk mengusir setan, ya setan nggak akan kembali. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Banyak orang anak Tuhan, orang Kristen ngerti firman, doa, tapi setannya nggak tunduk. Kenapa? Karena kita tidak punya otoritasnya, tidak punya hak untuk perform ini. Lah, pertanyaannya hari ini adalah, dari mana kita dapat haknya? Bagaimana kita bisa dapat otoritas ini? Tuhan kasih, tapi kenapa nggak nyampe di kita? Satu jawabannya, karena otoritas itu selalu diturunkan. Perwira Kapernaum tadi bilang begini, I too am a man under authority. Bahasa Indonesia dia berkata, aku juga, ada tunya ya, perhatikan, aku juga seorang bawahan. Artinya, kalau kita mau terima otoritas dari atas, kita harus ada di bawah sumber otoritas itu. Kalau tidak bisa turun. Nah, orang Kristen, kalau kita hidup tunduk di bawah Tuhan, otoritas Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan, baru otoritas itu bisa turun ke kita. Kalau orang Kristen cuma sekedar datang ibadah, sekedar doa, sekedar baca firman, ya dari mana Anda mau dapat kuasa otoritasnya? Orang bilang, loh tapi doa loh Pak, aku baca firman loh. Yang baca firman, yang doa saja belum tentu dapat otoritas, apalagi yang tidak. Nangkep ya? Tapi hanya karena Anda kita baca doa, bukan berarti Anda pasti terima, tidak. Karena Tuhan berkata begini, kalau kau percaya kepadaku, kau melakukan perintahku. Yesus nggak bilang begini, kalau kau percaya, kau baca firmanku, kau baca suratku, tidak. Kau berdoa, tidak. Kau lakukan perintahku. Jadi waktu kita mau terima otoritas, kita harus lakukan. Firman itu dihidupi. Baru otoritas itu bekerja, kita terima haknya. Kita terima hak, kita bisa perform, kita bisa pakai kuasa itu. Terjadilah manifestasinya di alam daging ini. Sampai sini kira-kira bisa nangkep nggak? Ngerti lah ya? Nggak terlalu susah kok ini. Di dalam keluarga, Paulus berulang kali ngajarin. Istri, tunduklah kepada suamimu. Masalah penundukan diri lalu ada otoritasnya. Seorang laki-laki, kemuliaan Tuhan adalah laki-laki, kemuliaan laki-laki adalah perempuan. Laki-laki harus tunduk kepada Kristus. Kalau dia tunduk pada Kristus, baru otoritasnya ada. Makanya kalau suami istri berantem, suami istri rohani ya, yang pelayanan biasanya, ayat yang dipakai ya mesti itu. Lagi berantem, yang istri bilang, yang suami bilang, tunduk dong. Lalu yang istri nggak terima. Emang kamu sudah layak untuk ditunduki? Sudah jadi gambar Kristus? Sudah jadi kepala Jawa? Sudah mengayomi, melindungi? Wah ribut terus. Kenapa? Karena jauh di dalam hati kecil kita sebenarnya roh kita itu tahu otoritas itu berdasarkan sebuah penundukan diri. Supaya diturunkan. Jadi waktu istri ini melawan, karena dia tanpa sadar melihat suaminya bukan lagi jadi figur yang tepat. Makanya melawan. Yang jadi masalah adalah kalau suaminya figurnya benar, dia tunduk di bawah otoritas Tuhan, lalu istrinya dengan sengaja melawan, itu namanya pemberontakan. Itu kehancuran. Nangkep ya, kira-kira ya. Jadi untuk kita bisa terima otoritas, kita bisa punya hak untuk pakai kuasa Tuhan, harus tunduk di bawah Tuhan dulu. Lah, anaknya Imam Skewa, dia ini tukang jampi-jampi, tidak ada urusan dengan Yesus, tapi tiba-tiba pakai nama Yesus. Nggak bisa. Percuma. Jadi hari ini saya pengen kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti bahwa kalau kita mau punya otoritas, mau tidak mau Anda harus tunduk di bawah otoritas itu. Secara gampang sekarang kita tadi ngomong, istri tunduk pada suami. Anak tunduk pada orang tua, hormatilah orang tuamu sebab itulah yang benar di hadapan Tuhan, kata firman. Di dunia kerja, dia ngomong begini, hamba-hamba taatilah Tuhanmu. Sekalipun dia berlaku jahat padamu, kejam padamu, taatilah dia, tunduklah pada dia. Seperti kau berikan hatimu untuk Tuhan. Di gereja Tuhan, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Ada step otoritas di atas kita yang bentuknya orang. Pribadi. Jadi nggak ada orang yang Kristen ngomong begini, oh aku langsung sama Yesus. Nggak ada. Ayatnya nggak ada.
Tidak ada orang satu pun yang bisa bilang aku langsung sama Tuhan, nggak ada. Jadi kalau Anda ketemu orang disuruh tertanam di gereja nggak mau, tunduk nggak mau, semua nggak mau, terus bilang saya sama Tuhan, bodoh itu. Dia nggak ngerti kok. Jadi nggak usah dianggap, tinggalkan saja. Percuma, capek ngomong sama orang bodoh. Tapi kita yang mau ngerti, yang mau belajar, Anda mau tidak ada pilihan, harus tunduk di bawah otoritas, harus. Kalau tidak, ya nggak bisa. Nangkep ya sampai sini kira-kira ya. Jadi secara alkitabiahnya, otoritas itu adalah hak untuk perform, untuk memakai kuasa Tuhan. Kuasanya ya ada kuasanya, kuasa itu Tuhan. Kemampuan ilahi itu kuasa. Otoritas adalah hak untuk memakai itu. Nah sekarang pertanyaan yang paling penting adalah how to perform it. Bagaimana caranya kita lakukan real life di depan mata kita sekarang. Kalau teorinya ya tadi gampang ya teorinya indah, bagus, menyenangkan. Sekarang masalahnya di depan mata ini loh bagaimana. Jadi nanti tanggal 7 saya berdoa ngerti sudahan dan sanggup untuk melakukan itu. Ya. Kita belajar sekarang baik-baik. Menjerit, mengusir setan itu tidak pernah berpengaruh sebenarnya. Jadi kalau Anda suka pernah ke KKR lalu dengar orang jeriti orang yang lagi sakit kasus kesehatan, sembuh. Itu tanda-tanda kebodohan juga. Pernah loh ada kejadian di tempat kita dulu. Orang ini datang lumpuh, pulangnya budek. Pernah ini. Jadi satu orang datang lumpuh pakai kursi roda. Yang doain ada 10 kali. Wah, Pak percaya dalam nama Yesus, ayo berdiri. Ya bisa. Jadi dia doain, yang di atas panggung lagi penyembahan juga lagi nyanyi, yang sebelah juga lagi jerit-jerit. Jadi salah satu pendoa mungkin dia berpikir, gak denger kali ini Bapak. Karena berisik. Jadi kupingnya dibuka. Dalam nama Yesus. Pulangnya bengeng. Pak. Hah? Loh, sakitnya lumpuh pulang bertambah. Kenapa? Karena Edan yang doain. Dan perhatikan ini, banyak begitu orang sakit keras yang jerit kita. Jadi seakan-akan kalau kita makin kenceng makin berkuasa. Tidak loh. Tidak pernah begitu. Jadi hilangkan konsep yang itu. Otoritas adalah hak untuk memakai kuasa. Jadi kalau Anda punya otoritas, begitu kita ngomong saja, pasti tunduk. Contoh ya, pernah lihat kawanan sapi nggak? Pernah ya? Sapi itu gede banget. Bandingkan nanti sama anak kecil misalnya, selevi gitu. Atau senesa deh. Kira-kira kalau itu sapi satu lawan satu sama Nesa menang mana? Menang sapi mesti. Diinjek wes, bonjot dia. Tapi kenyataannya, faktanya, nanti coba perhatikan ya. Kawanan sapi boleh banyak. Satu anak kecil lewat, sapi ini minggir ntar. Pernah lihat nggak? Kalau nggak pernah lihat, nanti lihat di National Geographic. Begitu ada kawanan sapi, atau pergi ke Taman Safari, Gi. Itu kan di belakang, di atas itu ada tempat peternakan sapinya. Pergilah. Mau sapi ini gede banget, kamu nggak usah ngomong apapun, jalanlah, mereka minggir sendiri nanti. Kenapa? Otoritas. Mau anak gede, anak kecil, sama. Jadi otoritas itu bukan berdasarkan berapa keras kita ngomong, jerit-jerit, enggak. Otoritas ya otoritas, wis. Tidak bisa diganggu-gugat, Saudara. Dan semua pasti tahu. Dan setan pasti tahu, pasti. Karena dia sendiri terdiri dari pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kerajaan-kerajaan sendiri. Dia tahu otoritas. Dan di dalam otoritas, kita tidak minta. Nggak ada kata-kata dalam otoritas itu, tolong dong, minta dong, nggak ada. Setan, pergi ya, nggak ada. Semua yang bicara otoritas itu berarti comments, perintah. Jadi nanti kalau di sana, nanti di KKR, ada orang dari belakang, lari, wah, mau menerjangmu, katakan stop. Kalau perlu sebelum dikatakan, record. Berhenti. Wah,
Kalau dia berhenti beneran, itu bisa di-upload di IG. Tapi kalau kita anak imam fikih, stop, delete, cut. Kita punya kuasa, punya otoritas. Setan pasti tunduk. Pasti. Orang sakit, kerasukan setan, orang gangguan jiwa, yang mana paling gampang? Kalau saya pilih nomor 2. Setannya keluar semua. Sakit, susah. Tiap hari makannya coklat, tiap hari makan donat, diabetes, ditengking nggak iso. Lebih susah nyuruh dia puasa gula daripada ngusir setan. Walaupun kita tetap punya kuasa atas penyakit, tapi model ini berbeda. Penyakit itu ada banyak modelnya. Ada yang karena kesalahan kita, makannya nggak dijaga, makannya nggak karu-karuan lalu sakit, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa ditengking, harus diubah cara hidupnya. Ada penyakit yang datang dari setan. Nah ini gampang. Ada penyakit yang dari Tuhan, ini susah. Suatu hari Yesus sembuhkan orang buta. Lalu orang nanya, yang salah siapa? Orang tuanya atau dia? Bukan. Bukan orang tuanya, bukan salah dia. Tapi Tuhan, Tuhan izinkan supaya Tuhan menyatakan kemuliaan lewat orang ini. Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih penyakit, kamu mau tengking kayak apa? Nggak bisa. Ada penyakit alam. Aduh, kenapa tiba-tiba badanku lemah tak bertenaga? Kenapa? Saya sudah 3 hari nggak tidur. Ditengking nggak iso. Dikerok nggak iso. Diobati nggak iso. Ngapain? Boboklah. Tidurlah. Itu alarm. Badanmu kasih tahu. Harus stop, rest. Jadi penyakit ini banyak yang ruwet. Dan Anda harus tahu yang mana. Jadi nggak semua asal tengking. Dalam nama Yesus sembuh. Nggak iso. Tapi kalau setan kan gampang. Cuma 2 pilihan nih. Setannya datang sendiri atau karena diundang. Wih, selesai, wis. Kalau dia datang sendiri, ya kita usir. Otoritas kita bekerja, setan keluar, selesai. Kalau dia diundang, kita putuskan undangannya, selesai. Sakit ruwet, sakit jiwa ruwet, setan gampang. Jadi mari kita pilih. Zaman dulu, kita kalau latihan begini. Lagi KKR, ada yang manifestasi kerasukan setan. Siapin kamar di belakang. Masukin 1 pendoa di sana, kirim dia ke situ. Jadi di dalam satu ruangan, one by one, pendoa 1, yang kerasukan 1. Kita kunci dari luar. Lalu ada 1 asyir lagi yang tugasnya nguping. Ngapain? Mencari tahu, yang jerit duluan yang mana. Kalau yang jerit duluan yang kerasukan setan, biarin wis. Kalau yang jerit duluan pendoanya, keluarkan dia. Sebelum bonyok di dalam. Tapi kita punya otoritas, one by one, no problem. Yesus 1 lawan legion. Legion itu banyak, ribuan. Bisa, karena otoritas. Otoritas itu bekerja bukan lawan jumlah. Otoritas bekerja karena dia punya kuasa. Jadi ini yang kita perlu ngerti dulu baik-baik. Jadi bukan masalah meminta, memohon, tapi sebuah komen, perintah. Dan musuh, semua yang di bawah otoritas itu harus tunduk, pasti. Yesus tidak pernah berdoa. Ini saya ngomong baik-baik ya. Yesus tidak pernah berdoa waktu dia sembuhkan orang sakit. Yesus tidak pernah berdoa waktu dia pelayanan. Coba baca benar. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit. Ini perintah Tuhan ya. Disuruh kita nih. Heal the sick. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus kasih kita perintah. Jadi kalau Anda disuruh misalnya. Ini perintahnya. Silakan dipilih Bapak Ibu, mau yang mana? Mau sembuhkan orang sakit? Mau bangkitkan orang mati? Mau tahirkan orang kusta? Usir setan? Mana dipilih? Bisa dong. Mantul. Bisa dan harusnya begitu. Tapi perhatikan, tidak pernah dibilang, Yesus nggak pernah ngomong gini, doakanlah supaya yang sakit sembuh. Doakanlah supaya yang mati bangkit. Enggak. Tapi dikasih sebuah perintah, sembuhkanlah, bangkitkanlah, tahirkanlah, usirlah. Satu lagi coba. Yohanes 5:8.
Kata Yesus kepadanya, ini perhatikan ya, Yesus lagi pelayanan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia nggak berdoa. Oh, demi nama Bapa di surga, biar Tuhan sembuhkan kau, bangunlah. Enggak Bapak, tidak ada doa, tidak ada apapun, sebuah kata-kata perintah. Bangunlah, angkatlah, berjalanlah. Yesus tidak pernah doa selama dia menyembuhin orang. Tidak ada, cari nanti. Dia tidak pernah doa waktu dia pelayanan. Tapi orang Kristen doa dulu. Orangnya di depan mata. Wah, kira wah. Sembuh lah ya Pak ya. Sembuh enggak? Enggak. Wah, sudah sembuh belum? Mari kita bergabung. Wah, lama-lama sudah jadi ritual ini. Yesus nggak pernah doa waktu pelayanan. Dia tidak pernah doa waktu nyembuhin orang sakit. Dia doanya sebelumnya. Alkitab nggak pernah nulis sesaat menjelang masuk kota itu Yesus berhenti sebentar berdoa. Nggak pernah. Yang tulis begini, pagi-pagi benar. Yesus pergi ke atas bukit, dia berdoa. Siangnya sampai malam nggak ada lagi doa. Perform. Kita nggak. Pagi-pagi benar. Dia masih di alam roh, di alam lain. Pagi sampai malam baru berdoa. Aduh Tuhan tolong Tuhan. Aduh mati aku. Aduh gimana ini. Doa terus kita. Kebalik loh. Doa itu di awal. Sisanya perform. Berperanglah, bertempurlah. Orang Kristen zaman sekarang enggak. Pagi santai. Di medan peperangan terus bingung. Aduh gimana. Itu kayak orang mau tinju. Lagi belum tanding santai. Makan soto, makan uduk. Begitu di ring. Bentar latihan dulu. Matilah kita di ring. Di dalam pertempuran sudah tidak ada lagi latihan. Latihan itu sebelum-sebelumnya. Begitu di arena, time to perform. Waktunya untuk berperang. Jadi hari ini, ayo belajar. Nanti ketemu kasusnya, ketemu orang sakit, ketemu setan, ketemu begitu-begitu. Commands. Perintahkan dia. Dan cara kita bicara menentukan. Perhatikan ya, kenapa Yesus itu, Tuhan itu turun di satu bangsa yang bahasanya Ibrani. Kenapa dia tidak turun di bangsa lain yang bahasanya Indonesia misalnya? Karena kelengkapan bahasa kita beda. Ibrani itu satu bahasa salah satu yang terlengkap di dunia. Dan Ibrani itu bahasa visual. Yang punya gambaran. Yang punya makna. Jadi waktu dia ngomong lemah lembut misalnya. Kata lemah lembut itu awalnya dari kata kuda. Kuda yang punya kekuatan untuk membunuh, menendangmu. Begitu dikasih bit, dikasih kekang, langsung diem. Bisa dikendalikan, seluruh tubuh bisa dikendalikan. Kita mau suruh dia tendang kaki kiri, dia mau suruh tendang kaki kanan. Tinggal tarik bagaimana kekangmu kau gerakan, dia bergerak. Itu visualnya. Secara otoritas pun sama. Kita perform otoritas kuasa, cara kita bicara, linguistik yang keluar itu menentukan hasil. Jadi Anda ketemu orang kerasukan setan, Anda bilang, keluarlah. Nggak keluar setannya. Kita mau ngomong, nggak bisa. Saya kasih kamu darah ayam hitam, keluar ya. Nggak bisa. Dan itu sering terjadi. Setan bernegosiasi, aku minta mawar. Di mana aku mau cari mawar? Nggak ada. Di gereja suruh cari mawar. Minta ayam hitam. Pasar lah. Nggak bisa. Kalau saya pribadi, apapun kau minta tidak akan terjadi, wis. Keluarlah sekarang, tidak ada pilihan bagimu. Cuman ada loh yang ngikuti ya ada. Mawar, cari mawar. Asyir pendoa sudah pergi ke taman, ngotongi mawar. Loh, edan iki. Dia di bawah otoritas kita, terus dia yang perintah-perintah kita. Lah kan lucu. Jadi kata-katamu harus kata-kata perintah. Perkatakanlah dengan tegas, perintahkanlah dengan kuat, cash out. Keluarkan, usir dia. Kalau ada maling, kita nggak pernah ngomong, Om, janganlah Om, keluarlah. Ini bukan rumahmu, nggak iso. Iso disekap kita antar. Kalau ada maling kita ngomong, woi, keluar, kan gitu. Sama, setannya sama. Jadi linguistikmu harus tepat. Keluarkanlah, perintahkanlah, wis jangan banyak ngomong. Jangan banyak yang lain-lain. Dan dia tidak pernah loh. Anda jangan pernah begini. Aku berdoa dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus. Aku bakar engkau dengan api Allah.
Satu ya, jangan pernah minta Tuhan melakukan sesuatu yang dia sudah berikan kepadamu untuk kau pakai. Ngerti maksudnya? Otoritasnya sudah dikasih kita. Lah terus kita masih minta, Tuhan usirlah dia. Lah Tuhan kan bingung. Lah terus gunamu ini apa? Dikasih kuasa, dikasih otoritas, kok masih suruh dia lagi? Salah. Begitu kau perkatakan itu, setannya masih tahu. Dia nggak ngerti otoritas kok. Dia nggak tahu, dia minta lagi ke atas. Begitu dia tahu kita tidak punya otoritasnya, dia sudah tidak punya kewajiban untuk tunduk. Jadi Anda nggak perlu lagi berdoa pakai suruh Tuhan. Kuasanya ada, otoritasnya di tanganmu, pakailah, perintahkanlah dia. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi gampang. Kisah Rasul pasal 36. Ini nggak ada Yesus sudahan. Tetapi Petrus berkata, perhatikan, tidak ada doa. Oh demi nama Yesus, demi nama Bapa nggak ada. Emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, baru dia ngomong ini. Orang Nazaret itu berjalanlah. Perhatikan kata terakhir, ada tanda seru. Yang perintahkan siapa? Petrus. Keren. Dia nggak berdoa, biar Tuhan angkat, kuatkan sendi-sendi tulang-tulangmu, dengkul-dengkulmu. Dia ngomong, nanti kalau Anda bisa perform ini, keren. Om, emas perak tidak ada padaku, Om. Tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Bangkit dari kursi rodamu, jalan. Wah. Kalau jalan, keren. Kalau tidak jalan, biarkan dia di sana. Pergilah kamu ke panggung, ke belakang. Tuhan, berikan otoritas buatku. Tunduklah hidupmu. Doanya sebelum acara. Jadi kalau mau doa sekarang. Perangnya tanggal 7, doanya sekarang. Tunduknya sekarang. Begitu hari H, gampang wis. Levi itu waktu mau tanding, sebulan sebelumnya dia sudah diet makan. Semua makanannya putih-putih, semua makannya dihitung. Nasinya berapa gram, ayamnya berapa gram, kuahnya berapa, semua dihitung. Sampai nangis-nangis. Aku pengen McD, aku pengen coklat, aku pengen. Craving. Yang diet di sini mesti tahu rasanya. Ini anak kecil 8 tahun. Nangis keluar air mata. Pulang sekolah, bangun pagi jam 6 sekolah. Pulang, les, bikin PR, belajar ujian, makan, latihan di gym, angkat besi. Tidur bentar, paling cuma setengah jam. Berangkat lagi latihan di gym. Pulang, bikin PR lagi. Tidur, besok ulang lagi. Setiap hari, makanan gak enak semua. Dia lihat temennya bawa donat, ngiler. Makan. Enggak, I'm on diet. Temennya nangis. Bener lagi. Temennya nangis. Lapar mamanya, Mami, Levi kasihan, dia diet, gak boleh makan. Dia bukan gak boleh makan, dia memang tidak mau, dia memilih tidak makan. Tiap hari kerja nanya, how many more days? 2 weeks, 1 week, 3 more days. Bertahan, latihan, berdarah, bonyoklah, apalah. Orang semua lihat dia, kalau dengar cerita dia, semua orang bilang begini ke saya, jangan jahat-jahat. Loh, kenapa jadi saya? Dia berjuang begitu rupa. Turun berat badan, jadi kurus. Orang, kasihan. Jahat banget papanya. Ya biarin, Miss. Tapi pada hari H pertandingan, dia bisa tidur-tiduran. Di arena ini. Nunggu giliran masuk. Tidur, mainan, lari-lari, guyon-guyon. Anak lain pemanasan di sono. Dia nggak tahu kemana. Dia kadang-kadang ada di ujung sebelah sana. Di tribun sebelah satunya. Bisa ngiterin lapangan segitu gedenya. Begitu namanya dipanggil, live, cepetan. Oke. Happy, masuk. Goal. Terus orang ngomong begini, enak ya, anaknya hebat. Nggak ada yang hebat. Semua itu hasil perjuangan, bos. Dia kan cuma nggak tahu aja.
Musuhnya nggak tahu apa yang dia lakukan. Satu musuhnya dia terakhir sampai bilang begini, aku walk out, nggak mau ikut. Nggak mau tanding aku. Kenapa? Ntar kalau lawan Levi aku mati. Jadi wis walk out. Auranya terasa, itu otoritas. Dia nggak ngapa-ngapain, orang dia cekikikan terus. Tapi dari cara dia jalan, dari cara dia keyakinan diri dia, karena dia udah perform, dia udah lakukan sebulan sebelumnya. Dia tahu banget hari itu pasti menang aku. Semua aku sudah lakukan terbaik, semuanya sudah aku usahakan yang sebisa-bisa aku. There's no way to lose. Dan itu yang saya pengen kita lakukan. Doalah sekarang, tunduklah sekarang, kuduslah sekarang. Pada hari H, kau tinggal datang, ambillah kemenangan. Itu waktunya kemuliaan bagimu, sudahan. Tuhan akan angkat kau tinggi. Tuhan akan teguhkan tanda-tanda heran atas perkataanmu. Jadi jangan nanti, jangan H-3 baru kita mulai berdoa, bertobat, Tuhan tolong, Tuhan ampuni aku. Gak bisa, telat. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi kita mulai mengerti, kita mulai pahami baik-baik bahwa otoritas sama kuasa itu berbeda. Yang penting miliki dulu otoritasnya, dikasih dulu, diterima dulu otoritasnya, baru kita perform. Terakhir, pertanyaannya. Jadi kalau Anda boleh dipilih, memilih hanya boleh satu, yang mana yang kau pilih Bapak Ibu? Otoritas. Kuasa tidak bisa dipilih. Kuasa punya Tuhan. Kita hanya punya otoritas, hak untuk memakai kuasa itu, menyatakannya dalam daging. Amin. Jadi hari ini yang butuh duit, jangan minta. Perkatakan. Pakai otoritasmu, ubah keadaanmu. Gampang? Tidak. Tapi bisa. Hanya karena susah bukan berarti mustahil. Bisa. Ngusir setan bisa. Ngusir penyakit bisa. Menjauhkan bisa. Masa datengin berkat nggak bisa? Nggak mungkin dong. Ya kan? Teorinya kan begitu gampangnya. Jadi hari ini, ayo mulai berkemenangan, hidup dengan kuasa, dengan otoritas. Kita bagi beri sama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kebaikan Tuhan. Untuk kami boleh belajar, kami boleh berubah, kami boleh menghidupi kesempatan yang Tuhan beri mahal harganya. Dan hari ini kami jadi orang-orang yang paham tentang otoritas, tentang kuasa. Betapa besar yang Tuhan berikan buat kami. Otoritas besar untuk menggunakan kuasa itu dalam hidup kami. Untuk mengubah keadaan kami. Untuk mengubah keadaan orang lain. Untuk menyatakan yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Biar hari ini Bapak pakai kami. Ajar kami untuk kami hidup taat di hadapan Tuhan. Kami mau tunduk di bawah otoritas Tuhan. Di bawah otoritas orang yang Tuhan taruh di bawah kami, di atas kami. Supaya kami juga berada dalam satu garis yang sama untuk menerima otoritas itu turun kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan